Selamat pagi, yang terhormat Ibu Maya selaku dosen pengampu mata kuliah DPT dan teman-teman kelas G yang berbahagia. Pada hari ini, kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai jenis hama dan bentuk kerusakannya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Yogi Aji Pangestu dengan NIM akhir 191, kemudian Anjani Winda dengan NIM akhir 193, Aiza Hanun dengan NIM akhir 194 dan Syifa Putri dengan NIM akhir 195. Selanjutnya, penyampaian materi akan disampaikan oleh kelompok 3. Penyampaian materi yang pertama akan saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Syifa Putri Agustin dengan NIM 134210195. Hama pada tanaman. Hama pada tanaman dibagi menjadi dua, yaitu hama prapanen dan hama pasca panen. Hama prapanen adalah hama yang menyerang tanaman saat periode bibit hingga panen di lahan pertanian. Sementara hama pasca panen, hama yang menyerang produk pertanian dari panen, pengolahan, hingga penyimpanan di gudang. Hama tanaman semusim. Berikut ini merupakan jenis-jenis hama yang menyerang tanaman semusim. Yang pertama ada nematoda sista kuning, yang kedua penggerek batang jagung, yang ketiga wereng batang coklat, dan yang keempat kutu daun. Selanjutnya ada trips, lalat buah, walang sangit, dan juga kepik hijau. Hama tanaman musiman yang pertama yaitu nematoda sista kuning. Hama ini merupakan salah satu hama yang menyerang tanaman kentang. Hama yang menyerang tanaman kentang dapat berasal dari filum nematoda yang merupakan hama yang dikenal luas penyebab buruk akar. Jenis nematoda yang menyerang tanaman kentang adalah nematoda sista kuning atau NSK. Nematoda sista kuning memiliki nama ilmiah Globodera rostosiensis. Spesies ini memiliki ciri-ciri yaitu sista, sel yang menebal pada betina dewasa memiliki warna kuning keemasan serta pangkal stiletnya membulat dan menjorok ke belakang. Selain menyerang kentang, hama ini juga menyerang tomat dan terong. Gejala serangannya sulit diketahui karena berada di dalam akar. Tetapi jika mulai parah, tanaman akan terlihat layu, menguning tidak merata, dan kerdil. Kemudian pada batang dan daun akan mengering dan akhirnya mati. Selain itu, apabila tanaman bertahan hidup, maka umbi atau buah yang dihasilkan itu akan berukuran kecil dan jumlahnya sedikit. Tanaman yang terserang akan didapati sejumlah bintil pada akar yang berwarna putih kekuningan dengan diameter sekitar 0,5 mm. Tanda bahwa telah terdapat sista. Next. Yang kedua yaitu penggerek batang jagung. Penggerek batang jagung memiliki nama ilmiah Virausta nubilalis. Telur hama ini terletak pada tumpukan tanaman jagung muda berusia 2-4 minggu. Biasanya terdapat pada bagian daun teratas. Larva muda memakan daun setelah 7 hingga 10 hari, masuk dari pucuk ke dalam batang. Nah, kepompong berada di dalam batang jagung. Kemudian kupu-kupu keluar melalui lubang yang telah dibuat larva sebelum berkepompong. Gejala yang dialami oleh jagung yang dirusak oleh hama ini adalah batangnya banyak berlubang. Di dalam batang terdapat bekas gerekan. Pada lubang gerekan keluar tepung gerekan berwarna coklat. Next. Yang selanjutnya ada wereng batang coklat pada padi yang memiliki nama ilmiah Pilaparpata lugens. Serangga dewasa berwarna coklat dengan 3 garis pada puyungnya yang berukuran 2 hingga 4,5 mm. Wereng batang coklat memiliki telur yang transparan dan tersusun rapi seperti buah pisang dalam jaringan tanaman atau batang. Gejala yang ditimbulkan yaitu
tanaman seperti terbakar atau kering. Kemudian gejala ini biasanya disebut hopper brand. Barang coklat dapat menularkan virus kerdil rumput dan juga kerdil lampa. Next. Yang selanjutnya yaitu kutu daun. Kutu daun dapat menularkan penyakit virus ke tanaman cabai yang ditularkan melalui tusukan stilet kutu daun pada tanaman. Ketika kutu daun menusukkan stilet ke daun tanaman, kutu daun akan menghisap cairan tanaman, kemudian kutu daun akan mengeluarkan virus yang ada di tubuhnya ke jaringan tanaman tersebut. Jika serangannya parah, maka tanaman akan menjadi kerdil dan daun tidak berkembang dengan baik. Daun-daun yang terserang kutu itu akan melengkung dan bergerombol karena jaringan pada daun rusak akibat dari tusukan yang dilakukan oleh kutu daun. Gejala-gejala tanaman yang diserang oleh kutu daun yaitu tanaman menjadi keriting dan kerdil. Biasanya menyerang tanaman cabai. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Yogeji Pangestu dengan NIM akhir 191. Akan melanjutkan materinya. Yang selanjutnya yaitu thrips. Hama thrips ini menyerang pada tanaman, umumnya menyerang pada tanaman cabai, kentang, dan tomat. Gejala serangannya yaitu daun pada tanaman yang terserang akan mengalami nekrosis. Apa sih nekrosis itu? Nekrosis itu adalah matinya sel-sel pada organ tumbuhan. Dan organ tumbuhan tersebut akan mengalami kekeringan dan akhirnya mati. Hal tersebut dikarenakan karena terdapat bekas tusukan alat mulut, yaitu stilet ke daun tanaman yang dimiliki oleh hama thrips tersebut. Selain itu, hama thrips juga dapat menularkan penyakit virus pada tanaman yang menyebabkan daun tanaman menjadi keriting dan kuning. Umumnya virus yang disebarkan oleh hama thrips ini yaitu hama Gemini. Selanjutnya itu lalat buah atau Bactrochera sp. Lalat buah ini umumnya menyerang pada tanaman, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Gejala serangannya yang terjadi yaitu pembusukan pada bagian sayuran atau buah-buahan akibat dari larva lalat buah tersebut. Jadi proses pembusukan ini itu diawali dengan lalat betina yang menginjeksi pada tanaman, buah-buahan, dan sayur-sayuran, sehingga lalat betina ini menaruh telur-telur tersebut pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Nantinya telur-telur tersebut akan menetas dan menghasilkan larva. Kemudian larva-larva ini akan melakukan pembusukan atau memakan bagian-bagian dari buah dan sayur-sayuran tersebut sehingga terjadi pembusukan. Selanjutnya yaitu walang sangit atau Leptocoryza oratorius. Walang sangit ini adalah salah satu hama yang sering dijumpai pada tanaman padi, terutama pada bulir padi yang masih muda. Sifat serangan dari hama walang sangit ini yaitu menyerang pada bulir padi yang masih muda. Yaitu ciri-ciri bulir padi yang diserang yaitu terjadi yang namanya hampa, yaitu isi dari bulir padi tidak berisi atau hampa. Dan akibat dari walang sangit ini yaitu padi akan mengalami yang namanya pecah saat dilakukan penggilingan. Dan selanjutnya itu kepik hijau. Kepik hijau ini umumnya menyerang pada tanaman kacang-kacangan atau bolong-bolongan, misalnya kedelai, terus kacang hijau. Dan serangan dari hama ini yaitu dicirikan dengan misalnya tanaman kedelai yang berwarna coklat. Hal ini dikarenakan kepik hijau ini menginjeksi
bagian-bagian dari terutama bolong-bolongan, sehingga nantinya saat panen dan saat dikonsumsi akan berasa pahit. Selanjutnya yaitu sebelumnya perkenalkan, saya Azizah Hanun Palupi dengan NIM 134210194 akan membacakan materi selanjutnya, yaitu hama pada tanaman tahunan. Tanaman ini mengalami proses tumbuh dan berkembang yang cukup lama. Umumnya tanaman tahunan adalah tanaman berukuran besar seperti tanaman kopi, pohon karet, dan kelapa sawit. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas hama yang menyerang tanaman tersebut. Next. Hama yang pertama yaitu nematoda pada akar kopi. Nematoda yang melukai akar kopi ini memiliki nama latin Pratylenchus coffeae. Hama ini berbentuk memanjang, berukuran sekitar 0,4 hingga 0,7 mm. Hama ini menyerang korteks akar tanaman, tepatnya akar serabut yang aktif menyerap unsur hara dan air, sehingga akar akan menjadi rusak, berwarna coklat, dan mendapat luka nekrotik. Next. Gejala yang terlihat ketika nematoda telah menyerang akar tanaman dapat dilihat pada daun dan akar tanaman seperti yang ada pada gambar. Gambar A, gejala pada daun. Daun mulai menguning, kusam, dan nampak tidak segar. Nantinya daun-daun ini akan gugur. Pada gambar B, gejala pada akar yaitu berkurangnya perakaran serabut sehingga nantinya hanya akan tersisa akar utama. Next. Hama yang kedua yaitu hama ulat api pada kelapa sawit. Spesies dari hama ulat api ini antara lain yaitu hama Ctetosi asigna yang ada pada gambar 1, hama Cetaranitens pada gambar 2, Birtosi bisura pada gambar 3, dan Darnatrima pada gambar 4. Hama ini mengganggu proses fotosintesis. Larvanya memakan daun tua dan daun muda. Sebenarnya larva hama ini lebih suka memakan daun yang sudah tua. Namun jika daun yang tua sudah habis, maka larva ini akan memakan daun yang masih muda hingga daun tanaman hanya tersisa lidi atau bagian tulang daun. Next. Selanjutnya yaitu kumbang tanduk pada kelapa sawit. Hama ini sebagai hama penggerek pucuk tanaman kelapa sawit. Serangan hama kumbang tanduk dapat menyebabkan kematian tanaman bila yang terserang adalah titik tumbuh tanaman. Kerusakan akibat merusak titik tumbuh tanaman ini akan mengganggu pertumbuhan kelapa sawit hingga umur 2,5 hingga 3 tahun. Next. Selanjutnya yaitu hama penggerek tandang buah pada kelapa sawit. Hama ini memberikan gesekan pada buah yang memberi bekas berwarna hitam. Serangan hama ini sangat merugikan hasil panen kelapa sawit. Hal ini karena serangannya membuat buah menjadi aborsi. Larva atau ulat dari hama ini akan memakan permukaan daging buah yang telah masak, yang akan menyebabkan turunnya fruit set buah menjadi sangat rendah dan menjadikan penurunan hasil produksi. Baik, perkenalkan, saya Anjani Winda dengan NIM 193. Selanjutnya ini hama penggerek batang karet yang bernama Celeborus sp. Jadi tipe giginya ini penggigit pengunyah, sehingga gejala yang disebabkan ini adanya lubang dan tepung pada bekas gerekan. Sementara itu, apabila yang diserang itu ranting, maka rantingnya akan mudah patah dan terdapat kematian jaringan pada bagian yang diserang. Nah, bentuk tubuhnya yaitu kumbang yang kecil dengan warna hitam, dan jantannya ini memiliki bentuk tubuh yang lebih kecil daripada betina dan tidak bersayap. Nah, pengendaliannya yaitu dengan cara mengupas jaringan hingga terlihat jaringan sehat di mana ditemukan bersih dari lubang tersebut. Yang kedua yaitu dengan insektisida. Selanjutnya, yang kedua ini ada hama pasca panen. Definisinya, hama pasca panen merupakan hama yang menyerang dari masa panen, pengolahan hingga penyimpanan di gudang. Next.
Selanjutnya, nah contoh yang pertama ini adanya bubuk beras, yaitu hamanya bernama Cytopilus oryzae. Mekanisme penyerangannya yaitu pada dewasa itu melubangi beras dan dia akan bertelur. Nah, sementara nanti ketika menetas, larvanya akan memakan beras tersebut. Tipe giginya yaitu penggigit pengunyah, sehingga gejala yang ditimbulkan yaitu adanya lubang pada beras yang akan menyebabkan kandungan protein pada beras ini turun. Kemudian beras akan berbau apek dan menggumpal karena adanya air liur yang bercampur dengan tepung dari beras yang di lubang tersebut. Nah, pengendaliannya yaitu dengan cara menurunkan kelembapan beras sehingga hama tidak dapat berkembang. Kemudian menggunakan musuh alami seperti semut itu dapat menyerang hama Staphylococcus dan menggunakan insektisida alami. Contohnya ya ini insektisida yang berasal dari biji nimba. Kemudian selanjutnya, kemudian ini hama Rhizoperta dominica yang menyerang pada gabah beras. Ciri-ciri tubuhnya yaitu berbentuk silindris, memiliki bentuk tubuh yang ramping, serta warna hamanya ini coklat hingga kehitaman. Nah, gejala yang ditimbulkan pada gabah yaitu adanya lubang dan tepung pada gabah. Kemudian, ketika gabah ini diserang oleh hama tersebut, maka akan memicu timbulnya jamur. Nah, pengendaliannya yaitu dengan cara sama, bioinsektisida alami, kemudian sortasi antara gabah yang sudah diserang ini dipisahkan dengan gabah-gabah yang masih bersih. Lalu untuk mengurangi timbulnya jamur dapat dilakukan pembersihan kotoran pada gabah-gabah beras ini. Lalu selanjutnya, nah kemudian ada Calosobrochus chinensis yang memiliki ciri-ciri tubuh berbentuk bulat dengan mocong yang pendek serta kaki pada bagian belakang ini lebih besar daripada kaki-kaki di depannya. Nah, sayap dari hama ini itu berwarna gelap kekuningan. Tipe mulutnya yaitu penggigit pengunyah, sehingga gejala yang ditimbulkan ini adanya lubang gerekan pada kacang hijau seperti pada gambar yang ada di bawah. Nah, cara pengendaliannya yaitu dengan cara fumigasi atau insektisida alami, serta menggunakan musuh alami, dan perangkat lampu atau LED. Berikut, demikian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.